Oh my God, Dylan. Film ini bercerita tentang seorang remaja yang nekat menjalin hubungan dengan ibu temannya sendiri. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Sasha, seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Anthony. Sasha masih merasa sedih jika melihat foto suaminya yang baru saja meninggal akibat pembunuhan. Pagi itu dia membangunkan Anthony untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Bernard, seorang detektif polisi, sudah menunggunya di depan rumah untuk memberikan bukti baru mengenai kasus pembunuhan suaminya. Setibanya di sekolah, Anthony menemukan banyak foto ibunya yang berpose seksi di loker sekolahnya. Foto-foto tersebut dipajang oleh Tommy untuk mempermalukan Anthony. Tommy memang dikenal suka membuli. Namun Dylan, teman sekelas Anthony, membelanya dan berhasil mengusir Tommy. Dia juga terkejut melihat foto seksi ibunya. Gentlemen, is everything okay here? Sesaat setelah itu, terlihat Dylan menghampiri Megan, wanita yang disukai oleh Anthony. Di situ Dylan mengajak Megan berkenalan dengan Anthony. Anthony pun langsung sumringah. Sejak itu, Anthony dan Dylan menjadi lebih akrab. Dylan juga mengantarnya pulang ke rumah. Anthony. Mom, this is Dylan. Anthony memberitahu kepada ibunya, yang bersama dirinya adalah Dylan. Dia juga meminta izin untuk mengadakan pesta nanti malam di rumahnya. Mendengar hal itu, ibunya heran sekaligus bahagia melihat anaknya terlihat berbeda. Karena setelah ayahnya meninggal, dia sering terlihat murung dan jarang bermain dengan temannya. Saat memperhatikan anaknya, dia secara tidak sengaja melihat Dylan yang juga sedang menatapnya. Dylan terlihat mulai tertarik dengan ibunya Anthony. Dylan tanpa disengaja masuk ke kamar Sasha dan melihat foto keluarga Anthony. Tak lama dari itu, Sasha masuk ke kamar dan Dylan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud dengan sengaja masuk ke kamarnya. Di kesempatan itu, Sasha mengajaknya mengobrol masalah keluarga. Dylan mengatakan, jika kedua orang tuanya sudah meninggal. Di situ Dylan juga baru mengetahui jika Sasha adalah agen properti. Kebetulan pamannya sedang ingin membeli rumah. Keesokannya Dylan menghubungi Sasha untuk melihat rumah yang dia mau jual. Dylan mengatakan yang akan membeli adalah pamannya yang menjadi ayah angkatnya. Kemudian mereka pun mulai melihat fasilitas yang ada di rumah itu. Saat itu, Dylan juga mulai menggoda dengan kata-kata manisnya. You're right. It does feel really good to say that out loud. Dalam latihan sepak bola, tim Anthony berhasil mengalahkan timnya Tommy. Dia menjadi semakin percaya diri dengan dukungan dari Dylan. Kemudian, scene memperlihatkan Sasha yang sedang membuat segelas kopi. Dia dikagetkan dengan keberadaan Dylan yang tiba-tiba berada di sana. Seketika itu dia langsung menutupi badannya. Dylan mengatakan jika dia di sana bermaksud untuk menjemput Anthony ke sekolah. Walau sedikit salah tingkah, Sasha kemudian berterima kasih. Karena sejak bersama Dylan, Anthony menjadi terlihat bahagia. Oh my God, Dylan. Setelah mereka pergi, Sasha menemukan sebuah amplop misterius di depan pintu rumahnya. Sepulang sekolah, Anthony bercerita jika dia akan pergi berkencan dengan seorang teman wanitanya, yaitu Megan. Sasha senang melihat anaknya sebahagia itu. Malamnya Megan datang dengan Dylan. Kemudian Anthony pergi bersama Megan berkencan, sementara Dylan tidak ikut mereka pergi. Di kesempatan itu, Dylan mengeluarkan kata-kata manis rayuannya hingga membuat Sasha salah tingkah. How about some of that? I don't think so. No. What? Di sisi lain, Anthony dan Megan yang selesai berkencan langsung pulang menuju ke rumah. Sementara itu, Sasha yang sedang mandi dikagetkan oleh Dylan yang tiba-tiba masuk dan ikutan mandi bareng. Saat mandi bersama, tak lama kemudian Anthony datang, dan beruntungnya hal itu tidak diketahui oleh Anthony. Tommy memberitahu Megan
jika Dylan adalah orang yang berbahaya, dia juga mengatakan bahwa Dylan sebenarnya sudah lulus sekolah 3 tahun yang lalu. Singkat cerita, Dylan menghubungi Megan untuk menemuinya. Awalnya saat bertemu, Sasa sedikit ragu, tapi karena terbawa suasana, akhirnya luluh juga. Di saat bersamaan, Megan mengabadikan aktivitas mereka. Kemudian, Sasa dan Dylan berpindah tempat yang lebih nyaman untuk melakukan hal yang lebih jauh lagi. Megan lalu menghubungi Anthony untuk mengajaknya membicarakan sesuatu kebenaran tentang Dylan. Megan lalu memperlihatkan video rekaman for it because actually his middle name. I guess I'm just confused as to why you have a video of Anthony merasa dihianati oleh Dylan yang sudah dianggap sahabat dekatnya. Dia pun juga marah kepada ibunya. Dylan yang tahu Megan mulai menentang perintahnya, kemudian mengambil ponsel Megan dan mengunggah videonya bersama Sasa di Facebook. Bernard, si detektif yang tahu tentang hubungan antara Sasa dan Dylan di FB, itu merasa kecewa karena ternyata Bernard juga menyimpan rasa kepada Sasa. Singkat cerita, Dylan yang menculik Anthony dan Megan. Sementara Sasa mendapatkan email misterius yang berisi untuk datang menemui orang itu di rumah yang akan dijualnya. Sasa kemudian segera menuju ke sana karena takut terjadi sesuatu yang membahayakan. Sebelum berangkat, dia menghubungi Bernard untuk menyusul ke sana. Sesampainya di sana, Sasa melihat sebuah video yang memperlihatkan seorang anak kecil dan seorang pria dewasa. Dylan pun muncul tiba-tiba dengan membawa sebuah pisau dan cincin di jarinya, sama dengan yang terjadi saat suami Sasa terbunuh. Di sini baru diketahui, Dylan sebenarnya adalah dalang dari semua ini, dan ternyata semua ini sudah direncanakan olehnya hingga dia masuk ke dalam kehidupan Sasa dan Anthony. Dylan berniat untuk menghabisi nyawanya, namun si detektif datang menyusul Sasa. Sasa merebut pisau dan menusuk kaki Dylan, lalu dia berusaha melarikan diri. Kemudian Sasa dan Bernard langsung mencari keberadaan Anthony dan Megan yang disekap di tengah hutan, karena Dylan mengancam akan membunuh anaknya juga. Namun pria detektif ini penyakit asmanya kambuh dan tidak kuat lagi berlari. Dia pun menyuruh Sasa meninggalkannya untuk lebih dulu mencari Anthony, tapi tiba-tiba Dylan sudah berada di belakang pria ini, yang kemudian membuat detektif ini terkapar. Sasa menemukan Anthony dan Megan. Tidak lama dari itu, Dylan datang dan menodongkan pistol kepada mereka. Sebelum sempat menembak, Sasa dengan cepat memukulinya hingga pingsan. Cerita pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya bila suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.